seyogyanya menjadi game changer. Game changer adalah sosok yang bisa melakukan berbagai perubahan-perubahan dari semula biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Sosok game changer yang sesungguhnya di depan mata kita adalah Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Pak Jenderal Agus, saya ini tetangga beliau. Saya mengenal perjuangan keras, termasuk di dalamnya ujian-ujian, pangapunten Kiai, termasuk di dalamnya fitnah. Beliau bisa kokoh istiqomah, menyiapkan lembaga pendidikan dari yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa seperti sekarang. 400 orang diterima perguruan tinggi negeri tanpa tes pasti tidak mudah. Bagaimana resepnya? Tanya langsung kepada beliau. Saya ingin melanjutkan, berikutnya adalah, ini nanti panjang kalau saya cerita. Ini apa yang sebetulnya oleh Imam Al-Ghazali seringkali kita juga menyampaikan kepada komunitas kita. Ada kategori rajulun yadri annahu yadri. Para guru pasti mengenali satu persatu siswa-siswinya. Ada yang tahu bahwa dia memang tahu. Yang seperti ini, maka kemudian ada kelas-kelas akselerasi. Mereka-mereka yang sudah memiliki kompetensi, kemauan belajar yang tinggi, dan prestasi yang tinggi, mereka tahu bahwa mereka mampu. Harus ada kelas khusus untuk bisa mendorong percepatan-percepatan supaya bibit-bibit unggul ini bisa disemai di banyak tempat. Ada rajulun yadri annahu la yadri. Dia tahu bahwa dia tidak mampu, maka dia mau kursus, dia mau belajar, dan seterusnya. Para guru kelas harus mengenali bagaimana sesungguhnya potensi siswa-siswi didiknya. Pasti tidak sama treatmentnya ketika dia punya semangat tinggi karena dia tahu dia punya kemampuan. Ada dia punya semangat tinggi karena dia ingin menutupi bahwa dia tidak mampu, maka dia akan belajar. Tapi ada kategori rajulun la yadri annahu yadri. Para guru di masing-masing kelas akan melakukan deteksi. Dia tidak tahu bahwa dia punya kemampuan. Maka berbagai macam olimpiade sains menjadi bagian penting untuk mengeksplor bahwa putra-putri yang ada di kelas panjenengan semua pada dasarnya punya kemampuan, tapi ada yang tidak tahu bahwa sebetulnya dia punya kemampuan. Bagaimana pentingnya seorang guru bisa menemukan potensi dari seluruh anak didik yang ada di dalam bimbingannya. Ada rajulun la yadri annahu la yadri. Ada mereka yang tidak tahu bahwa dia tidak mampu. Repot. Kalau dia tidak tahu bahwa dia tidak mampu, lalu kemudian gurunya kurang sabar, Kiai Asep, repot. Maka guru harus sabar. Yang tidak mampu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak mampu, yakinlah bahwa dia pada dasarnya memiliki kemampuan. Karena pada dasarnya manusia itu kata sifatnya adalah possible. Kalau sekarang dia pada posisi impossible hanya karena belum terasa. Bagaimana yang impossible kemudian menjadi possible? Maka peran guru menjadi sangat penting. Berikutnya saya ingin menyampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu guru yang saya hormati, di antara pangapunten panjenengan semua, mungkin murid-murid yang ada di lingkungan lembaga yang panjenengan pimpin, kadang dia tidak tahu bahwa dia punya kapasitas ini bahkan 1000 cc. Dia baru pakai itu 10 cc. Yang tahu bahwa dia baru pakai berapa dari kapasitasnya. Baik, kita break dulu.
sampai kemudian dia maksimalkan ketemulah 100 cc. Sampai kemudian dia bisa maksimalkan 1000 cc. Inilah sebetulnya energi pergunu. Kenapa Kiai Asep begitu kuat semangatnya? Pada dasarnya pangapunten Kiai, masih banyak guru-guru di pergunu yang kompetensinya, energinya baru dipakai 25 cc. Jangan tersinggung. Kira-kira betul apa betul? Kiai, Rakernas ini menjadi penting mempersambungkan seluruh energi yang masih idle. 100 saja belum, padahal mestinya bisa sampai 1000 cc. Saya berharap bahwa pergunu akan mengisi ruang pendidikan di negeri ini dengan berbagai kompetensi, antara lain adalah karakter akhlakul karimah. Bapak yang saya hormati, berikutnya saya ingin menyampaikan, jangan salah, kekuatan rantai ditentukan oleh mata rantai terlemah, bukan mata rantai yang terkuat. Karena yang lemah ini kalau nggak dikuati, lepas, ambrol. Kenapa kemudian Ketua Umum PP Pergunu mengundang dari mungkin lembaga-lembaga pendidikan NU-nya tidak terlalu banyak, pengurusnya tetap dibentuk, tetap diundang Rakernas, karena pada dasarnya kekuatan mata rantai ditentukan oleh mata rantai yang terlemah, bukan terkuat. Karena itu kalau putus repot. Berikutnya saya ingin menyampaikan kepada kita semua, ini yang tadi saya sampaikan. Pada dasarnya kita ini possible, bukan impossible. Maka bahasa saya enabler leader. Jadilah pemimpin pemungkin. Jadilah enabler leadership, kepemimpinan yang memungkinkan sesuatu itu berubah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Semuanya hafal, betul? Tapi untuk melaksanakan itu, bagaimana yang impossible menjadi possible? Bagaimana kemudian seluruh pergunu menjadi pemimpin pemungkin? Bukan tidak mungkin, ini mungkin. Bukan tidak mungkin, ini mungkin. Hanya kurang kerja keras. Oh, sudah kerja keras, Bu. Kalau kayak Asep wajib sholat malam. Oh, ternyata sholat malamnya, Bu, yang bolong-bolong. Kira-kira ada nggak yang sholat malamnya masih bolong-bolong? Banyak, Kiai. Jadi pada dasarnya bukan hanya materi Rakernasnya, mengisi secara personal karakter-karakter di keluarga besar Pergunu. Baik, suatu saat saya diantar Kiai Asep bertemu dengan Grand Syekh Al-Azhar, Grand Syekh Al-Azhar Syekh Thayyib. Pada saat kami diterima, saya tanya kepada Grand Syekh, Grand Syekh, saya izin bertanya, di pintu mau masuk ke kantornya Grand Syekh ini ada ayat. Ayat itu yang semua di forum ini sudah hafal. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Kenapa itu yang dipilih? Para pergunu semua yang saya cintai, saya banggakan, Kiai Asep sering pesan bahwa siapa yang ingin menguasai dunia fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses di akhirat juga fa'alaihi bil ilmi. Faman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ilmu, ilmu, ilmu. Oleh karena itu perkuat terus derajat keilmuan di sektor apapun. Guru fisika melakukan penguatan, guru matematika melakukan penguatan, guru bahasa melakukan penguatan, guru olahraga melakukan penguatan, semua lini melakukan penguatan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, izin Pak Wamen, satu lagi saya punya slide. Nah, bagaimana sesungguhnya tiga hal ini? Kalau nanti berkenan dibahas dalam Rakernas ini,
Pertama, ini nggak kelihatan ya. Bagaimana sesungguhnya ada proses yang bisa kita bangun, penguatan bersama, bereksperimentasi. Melakukan inisiasi menjadi penting. Kalau nggak pernah bereksperimen, nggak pernah kita punya experience. Pengalaman hanya bisa dimiliki oleh orang yang pernah bereksperimentasi. Wah, takut Bu, nggak berani Bu. Termasuk di dalam takut gagal. Kalau takut gagal, nggak pernah sukses. Kalau kita sudah melihat, oh ini ada kekurangan-kekurangannya, we have to improve, dan seterusnya. Tidak akan ada experience tanpa ada eksperimen. Berikutnya, barulah kita menyebut kita ekspor atau kita kurang ekspor. Jadi antara eksperimen, experience, dan ekspor ini menjadi bagian yang harus dilakukan oleh para guru. Nah, pada posisi seperti inilah menjadi penting bagaimana bereksperimentasi supaya kita punya experiences dan supaya kita terkualifikasi, kita ini expert apa tidak, karena dinamika nasional dan dinamika global percepatannya luar biasa. Oleh karena itu Pergunu, you have to improve. You have to improve, you have to improve. Pada posisi seperti inilah, pangapunten Kyai Asep, penguatan pada saat Rakernas menjadi bagian yang sangat penting untuk menginjeksi energi Pergunu seluruh Indonesia. Terima kasih semuanya. Ini Pak Agus, kalau ketua muslimat begini, kalau gubernur biasanya lebih soft. Kalau ketua muslimat biasanya kita harus saling menyemangati yang satu dengan yang lain. Boleh saya usul ke MC, not chairman, chairperson, karena I'm a woman. Jadi bukan chairman laki-laki. Nanti bisa berubah. Jadi chairperson itu bisa laki, bisa perempuan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat berakernas dan kita akan mendengarkan bersama arahan dari Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Selamat, sehat dan sukses semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.